Dulu gue pernah punya pengalaman ya, satu orang waktu interview itu bawa orang tuanya coy. Bawa Serius? iya, bawa tahu yang ini ceritanya. ada, bawa emaknya, tapi emaknya disuruh nunggu di coffee shop. Iya, Jadi betul. dia dari luar kota gitu kan, kayak ini saya sama ibu saya nih datang interview tapi ibu saya lagi di coffee shop. Asik juga nih. Suruh banyak lawan pekerjaan, cuman Banyak ya lu nggak sadar sebenarnya modal lu tuh apa gitu kan. Iyalah, mungkin kayak kita boleh lah kasih tips nih. Apa tuh tipsnya? Buat silakan. para pencari kerja gitu kan. Bukan pencari Tuhan. Jangan, aduh bawanya berat sekali, nanti kita di take down video kita. Di take down. Ya buat yang belum ketemu Tuhan, buat yang belum punya pekerjaan. Hello everybody, kembali lagi dengan kita di Seto Podcast. Pot. Dardo. Mantap. Yoi, apa kabar Bung Ahmad? Kabarnya luar biasa tiap hari. Luar biasa ya. Set, udah sekian bulan purnama nih kita nggak ketemu lagi nih. Iya, baru bikin lagi nih kita nih. Baru bikin lagi. Kayak sibuk banget nggak ketemu kita Pak. Iya. Apa sibuknya sekarang emang? Lagi sibuk ini ya bikin konten. Lagi bikin konten. Sama saya juga lagi sibuk nih. Nyari narasumber. Siapa yang mau join sama podcast ini gitu loh. Saya lagi akhirnya ya. Makanya itu juga susah hubungi kamu. Bener nggak apa-apa. Yang penting informatif Pak. Betul. Ya, mungkin buat teman-teman nggak usah perkenalan atau mau perkenalan lagi. Rasanya sih di sebelumnya sudah kita kenalin ya. Udah kenal sama kita, udah banyak bikin video bareng juga kita. Ya. Nama alisnya apa sih? Martis bawa gitar bukan? Bukan dong, masa Martis bawa gitar. Bukan. Serem dikejar itu Pak. Serem ya, oke. Gini, thank you loh sudah hadir di hari ini buat kita bikin konten. Sama-sama, gitu. makasih juga udah ngundang saya lagi nih. Betul. Saya suka soalnya ngobrol sama Anda. Oh iya, senang. nyambung lah kita. Nyambung, frekuensi. Betul, sembari sambil nyari yang lain sebenarnya. Gitu. Buat siapa lagi nih orang yang dari di sana? Susah emang nyari narasumber gitu. Susah Pak. Betul. Jadi narasumber juga susah. Ada orang banyak tapi belum tentu bisa ngomong di situ. Bener, iya, ngapain saya nih Pak di sini ya kan? Gitu. Malah ngejelasin yang lain gue nanti. Iya, atau ada yang diobrolin, ya kan? Nggak betah pakai headset bisa jadi. Betul, sama kayak saya dulu di awal-awal. Saya begini. Nanti editor kasih tahu ya. Saya begini ya. Tolong biar kerja editor gua. Jangan ngupload doang. Ini tinggal direkam posting kayak siapa aja. Makanya udah kayak Aldi Taher. Disebut namanya. Makanya nggak apa-apa. Nanti tolong lah diedit lah. Ya, biar keren gitu. Bener. Oke, bro, apa namanya? Kita lagi ngebahas fenomena. Apa nih fenomena kali ini yang mau kita bahas nih? Ya, gue soalnya ngeliatin di media sosial itu banyak. Bukan media sosial aja gitu loh. Bahkan di keluarga gue itu saudara gue juga melakukan hal yang sama gitu ya kan. Sebenarnya di sini kan banyak pengangguran, tapi kok nyari kerja susah. Oke. Gitu. Nyari karyawan ya susah. Nyari karyawan susah gitu loh. Pengangguran ada di mana-mana, ngeliatin berita, terus ngeliatin beberapa perusahaan juga. Betul. Ada yang sudah di layoff gitu kan. Bener banget. Nah, sebenarnya kan banyak tuh orang yang sudah dihentikan atau dinonaktifkan gitu kan. Betul. Tapi kok susah. Nah, sebelum kesono gue coba tanya dulu gitu. Gimana sendiri di SAC tuh gimana timnya? Di SAC sekarang tim ya kurang lebih totally semua cabang kurang lebih mau sampai 50 sih Pak. 50? Iya, dari berbagai macam divisi, accounting, finance, marketing, sales gitu kan, consultants, itulah kurang lebih. Ya lumayan banyak sih 50 gitu lah. Sekarang ada yang lagi disibukin nggak buat nyari seseorang gitu? Oh banyak sih Pak, kita tiap ini ya kita kan berkembang gitu kan, jadi kayak kayaknya kurang ini kita tambel lagi. Ibaratnya company itu kayak puzzle yang belum lengkap Pak. Jadi kita lengkapi setiap potongan yang kosong biar terisi sempurna. Gitu. Nah tapi proses buat pencariannya itu gimana? Kalau proses pencariannya biasanya kita ada pakai beberapa platform sih Pak. Ada yang mulai dari yang berbayar sampai yang free. Tergantung posisinya lah ya biasanya. Kalau memang posisi yang memang kita rasa krusial pasti kita pakai yang berbayar gitu kan. Karena biar dapat orang yang kompeten juga. Betul. Pastinya berpengalaman gitu kan. Tapi untuk yang kira-kira ini kita butuhnya yang fresh graduate aja gitu kan. Mungkin banyak beberapa portal job yang ngasih layanan masih free lah Pak. Masih free. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan biasanya. Tapi kandidatnya itu juga selesai dengan qualified yang dibutuhin nggak sih kira-kira? Nah ini yang cukup menarik ya. Mungkin kayak dari beberapa orang yang apply tuh beberapa kayak asal apply ya Pak. Misalnya saya buka lowongan untuk accounting ya, yang kadang yang apply itu ini tanpa merendahkan posisi seseorang ya. Misalnya kayak yang apply itu kayak tiba-tiba ada waiters gitu kan, tiba-tiba awalnya dari security banyak, gitu kan. Iya asal apply aja gitu. Ada yang apply Pak malah cuma nge-capture
profile Instagramnya doang Pak, parah banget Pak. Saya tahu tuh ceritanya, saya tahu. Dia nggak bisa bikin CV katanya. Saya nggak bisa bikin CV. Nggak bisa bikin CV. Makanya. Tapi diproses karena unik. Karena dia penasaran sama orang itu Pak. Makanya dia kalah dong sama orang yang udah capek-capek bikin CV. Kalah. Saya kena mental Pak di situ. Ngelihat nih orang apa-apaan nih. Bergejolak hati ya. Bukan main Pak, itu gitu, perdebatannya 7 malam ya, gitu. Gambling ya. Sangat gambling. Jadi buat orang yang denger nih bagus nih ya, gitu. Bagus, tapi jangan dicoba-coba ya kalau kalau nggak ada skill jangan sekali-sekali capture IG ya, dijadiin CV ya. Ya. Gimana bro, gitu. Relate nggak sih sama keadaan yang saat ini rame gitu loh fenomenanya. Yang tadi gue bilang juga kan keluarga gue juga susah nyari kerja, ya kan. Mungkin karena semakin banyak juga kali saingannya ya. Kalau gue ngeliatin saudara gue kan mencari kerjanya gitu ya. Tapi mungkin dari sisi owner atau business owner ya. Betul. Company lah ya kita bilang perusahaan gitu kan. Lagi open recruitment. Banyak CV masuk tadi juga lu bilang hanya saja macam-macam gitu kan. Betul. Backgroundnya dia kan yang nggak sesuai dengan kita harapkan gitu kan, tapi mereka asal apply gitu. Betul. Itu gimana cara lu melihat fenomena ini? Ya, beberapa kan misalnya kayak yang tadi lah, misalnya gue apply buat posisi A nih misalnya gitu kan. Beberapa kandidat memang suka masuk yang berpengalaman oke gitu kan. Nah, biasanya kalau di kita kandidat begitu masuk kita lakukan kayak semacam tes online gitulah gitu kan. Sampai mereka isi dan jawabannya menurut kita memuaskan, oke, baru kita masuk ke tahap interview. Kalau misalnya online-nya itu kurang oke jawabannya, kita hold gitu kan. Kalau nggak ada kandidat lain mungkin itu akan jadi second options gitu loh. Nah, gue juga nggak ngerti. Misalnya kalau mereka udah jawab tes online segala macam, harusnya possibility mereka untuk kerja kan udah 70-80% lah. Ya, gitu besar kan. lah ya, bisa dibilang besar. Ya, besar gitu kan. Tapi fenomena yang sekarang terjadi gitu, begitu gua invite ke interview, ini orang nggak datang bro. Aneh banget. Jadi kenapa ya? Masalahnya, oke, gue bilang kan tanggal segini, jam segini, tempatnya di sini gitu kan. Dia juga udah confirm datang gitu kan. Oh, dia confirm juga confirm banget gitu. Karena kan kita kan juga mesti meluangkan waktu dong untuk interview mereka segala macam gitu. Tiba-tiba udah kita tunggu segala macam, hilang Pak, nggak ada kabar sama sekali. Waduh. Kita minta HR kita buat follow up segala macam, udah nggak ada kabar. Nah, itu yang bingung sebenarnya apa yang mereka cari. Nah, itu dia makanya kan. Berarti bisa dibilang gue nggak tahu ya, mungkin lebih ke arah etika sebenarnya. Etika anak-anak sekarang juga mungkin yang mencari kerja dia nggak tahu gitu loh. Kalau itu tuh cara yang baik atau enggak gitu loh. Ya meskipun mungkin mereka punya hak ya untuk memilih ya. Gue tuh mau kerja di A, di B, di C gitu kan. Betul. Emang yakin gitu kan. Tapi secara etika itu bagus atau enggak ya? Gue rasa sih nggak bagus gitu loh. Dan banyak banget orang yang seperti itu. Bener-bener. Karena gue pernah baca itu kalau hiring itu lebih baik kita hiring attitude-nya daripada skill-nya. Oh iya, gitu. benar. Kalau skill itu bisa diasah. Betul. Kalau attitude udah susah. Nah, itu kembali kepada wataknya soalnya gitu. Lu mau ngerubah sekalipun susah. Kecuali lu ngobrol sama orang tuanya tuh. Nah, lu harus deketin dulu sama orang tuanya, lu ngobrol dulu sama dia, tujuan lu nge-hire dia apa gitu. Tapi nggak mungkin kan? Lu ngobrol sama orang tuanya kan buat ngejelasin attitude. Bener, tapi dulu gue pernah punya pengalaman ya, satu orang waktu interview itu bawa orang tuanya coy. Serius. Iya, bawa tahu yang ini ceritanya. Bawa emaknya, tapi emaknya disuruh nunggu di coffee shop. Iya, Jadi betul. Dia dari luar kota gitu kan, kayak ini saya sama ibu saya nih datang interview tapi ibu saya lagi di coffee shop. Asik juga nih ibunya. Kayak gitu kan. Tapi ya ujung-ujungnya tiba-tiba dia pada akhirnya tidak diizinkan untuk lanjut sama ibunya karena entah lokasi lah segala macam gitu kan. Ya poin-poinnya kayak gitulah. Lumayan beragam sih yang datang interview juga kayak gitu. Betul. Dan di sini gue juga menariknya adalah kalaupun kita sudah dapat orangnya gitu kan, karyawannya. Tiba-tiba mereka tuh nggak lanjut sama kita gitu loh. Padahal semua di awal sudah dijelasin, ya kan. Ini lo job desk-nya lo, resiko lo tuh kalau kerja di sini tuh apa, konsekuensinya apa, lu harus memberikan apa. Itu kan semua sudah dijelasin. Gitu kan, kalaupun ada permasalahan lu sampaikan. Hanya saja tuh banyak orang tuh menyerah. Itu juga tuh yang menarik gitu loh, yang bisa kita lihat nggak tahu arahnya tuh sebenarnya apa. Pada saat lu apply, minimal gini ya, lu apply CV harusnya lu udah tahu perusahaan itu tuh bergerak di bidang apa resikonya gitu kan. Lu mengikuti fase-fase yang diberikan, tes 1, tes 2 sampai dengan interview. Akhirnya lu confirm join sama mereka. Pada akhirnya kok lu berbeda sama tujuan awal lu. Itu yang sangat dibingungkan juga menurut gue. Bener. Nah, mungkin ya kayak belakangan ini sih, mungkin kayak milenial sekarang ya gitu kan. Menurut gue tuh kadang mereka kurang bisa mengkontrol ya strugglingnya mereka gitu kan. Mungkin semua orang punya tahap strugglingnya. Misalnya lu lagi kerja lagi naik-naiknya tuh pasti akan ada momen dimana lu malas, capek segala macam. Nah di posisi itu tuh mereka nggak bisa antisipasi. Pada akhirnya
jalan keluarnya adalah menyerah gitu kan. Padahal kayak semua masalah itu sebenarnya cukup perlu dilaluin. Betul. Gitu loh. Cukup selesai. Benar. Gitu. Dan sebenarnya lu tinggal cari solusinya sih sebenarnya. Lu lagi masalah apa nih dalam diri lu ceritain gitu kan. Atau lu masalah sama cara kerjanya, atau lu masalah sama rekan kerjanya, atau sampai dengan atas kan sebenarnya lu bisa bicarakan dengan baik-baik gitu kan. Betul. Cari solusinya kan, bukan solusinya adalah lu harus mundur dengan mengirim surat email si resign itu gitu loh. Okay. Nah, bener. Jadi kadang pelajaran juga nih buat teman-teman. Jadi kalau lagi kayak ngerasa galau segala macam sama pekerjaan, coba cari referensi atau cerita ke orang yang lebih berpengalaman, yang lebih tua, lebih wise lah, gitu kan. Jangan nanyanya itu ke yang sepantaran, karena solusinya nggak jauh sama apa yang lu pikirin, gitu. Misalnya kayak lu nanya yang sama seumuran lu tuh pasti pola pikirnya sama, gitu kan. Oh, jalan keluarnya ini, gitu kan. Betul. Jadi kayak lu kalau nanya ke sepantaran tuh kayak lu cuma butuh validasi yang gue lakukan tuh bener apa salah, gitu. Cobalah kayak misalnya kita punya guru ngaji, orang yang kita tuakan lah, gitu kan. Tanya, gue ngerasa gini-gini nih, masukan dari mereka tuh apa, gitu kan. Dan sangat disayangkan lagi tuh buat mereka nggak tahu ya, mereka berpikir dengan baik atau berpikir panjang, ya kita nggak tahu gitu ya. Cuma kan mereka masih muda, mereka tuh kadang tuh fresh graduate, belum begitu banyak pengalaman. Tapi kan hal yang seperti itu yang mereka ambil belum tentu baik buat mereka, ya kan? Karena mereka pasti masukin dong CV-nya, mereka bekerja berapa lama, itu kan akan jadi pertanyaan ke tempat dia yang baru nanti kan. Betul. Gitu. Nah ini yang harus disadarkan oleh mereka gitu loh. Padahal dari kita juga mungkin nggak mau juga nyari orang baru lagi, meskipun yang tadi ya di luar banyak pengangguran, tapi tetap kan kita tuh masih masalah kan, nyari orangnya kan susah kan. Banget. Gitu. Iya, karena orang itu kan ya kita build juga nggak dari zero lah ya misalnya, tapi kan tetap aja kita ada build mereka segala macam gitu loh. Nah begitu mereka udah segala macam hebat segala macam gitu kan, mungkin lupa gitu kan. Hasil mungkin pindah kantor atau enggak pindah tempat kerja adalah salah satu cara mereka untuk naikin salary misalnya, buat up salary gitu kan. Atau enggak beberapa case orang yang resign itu pengen di sini nih kerjanya ada masalah gini-gini nih. Mereka pindah ke tempat lain padahal mereka akan ketemu masalah juga, cuman beda masalah. Jadi kalau resign cuman karena menghindari masalah itu salah satu pola pikir yang salah. Betul. Itu yang disayangkan lah. Mereka tuh kayak di sini gue gini-gini, udah gue pindah lah. Padahal di tempat lain bisa jadi lu ketemu masalah ini lagi. Bahkan bisa beda gitu kan. Ya memang kita juga nggak tahu ya kan. Lu lebih besar atau lebih kecil gitu masalahnya kan. Gitu. Nah tapi kalau misalnya kita flashback bro, zaman kita dulu, dulu tuh kita nyari kerja kan mungkin susah juga bisa dibilang ya. Wah gila-gilaan sih. Kita nungguin tuh job fair buka kapan, lu bikin CV lu taruh-taruh gitu kan. Lu tanyain saudara-saudara lu ada yang lowongan apa. Kalau sekarang kan banyak sebenarnya gitu kan. Apalagi tapi saingan juga banyak kan. Betul. Gitu loh. Dulu tuh kita tuh dapat pekerjaan aja udah seneng banget gitu loh. Lu hargain kan. Kalau gue tuh gue hargain gitu loh. Apa yang udah, karena gue tahu gitu loh. Gue datang ke sana tuh punya niat baik, gue mau bekerja gitu loh. Pada saat gue dikasih kesempatan, ya gue manfaatin kesempatan itu loh. Nah tapi anak-anak sekarang gitu loh, mereka tuh kayak nggak takut gitu kan. Gue setelah dari sini gue keluar, gue resign, ya kan. Padahal kan saingan di luarnya banyak. Itu yang nggak sadar mereka. Nggak sadar kan. Betul. Kira-kira apa ya yang bikin bedanya mereka sama kita dulu gitu loh? Secara nggak langsung ya, nggak langsung udah pasti yang perannya paling kencang pasti sosial media gitu kan. Iya kan? Gila sih sosial media. Gue sering banget ketemu kayak akun-akun itu kayak yang nyuruh resign gitu. Gue nih akun macam apa itu. Ayolah resign gitu kan. Makanya dibikin hashtag jadi sebuah campaign gitu loh. Jadi kayak lu kerja capek gini-gini segala macam, udah resign gitu kan. Padahal ya nggak ada kerjaan yang nggak capek gitu. Semua kerjaan capek gitu kan. Tapi sayang aja gitu loh buat orang yang nonton dan mengiyakan. Nah itu yang sangat disayangkan gitu. Iya, kadang ngerasa iya nih kayaknya kayak gue banget nih. Jangan-jangan ini nih kan? Gitu. Bisa aja yang bikin akun itu lah orang yang putus asa juga. Sebenarnya gitu kan. Lu nggak ada yang tahu kan. Gitu kan. Karena itu yang kadang disayangkan lah sama milenial sekarang, terlalu percaya quotes. Ya kan, percaya quotes itu menurut gua agak-agak ngeselin ya, gitu kan. Ada quotes gitu kan, jadi ngapain kalian sabar-sabar, Tuhan menciptakan amarah buat kalian gitu kan. Kenapa nggak dipakai? Gue bilang, bener. Ajaran setan kan. Ya Tuhan menciptakan kalian amarah buat apa kalau nggak dipakai gitu. Marah aja lah. Gitu. Itu kan sebenarnya ada satu orang yang lagi frustasi. Bener. Dia tuh lagi kesel, lagi emosi, dianggap ini kayak sebuah quotes gitu. Dan quotes itu bisa diterima sama orang yang sama dengan dia. Betul. Gitu loh. Nah itu dia gimana ya? Gue sayang banget lah buat mereka gitu loh. Padahal tuh
nyari kerja tuh susah. Sangat. Gitu kan. Udah ada prosesnya, udah di hiring itu susah gitu loh. Emang benar sih media sosial ini gimana ya? Kembali lagi lu menyikapinya sih gitu loh. Kalau lu akhirnya menggunakan media sosial itu untuk hal yang baik, ya mudah-mudahan apa yang lu lihat, apa yang lu dengar itu jadi hal yang baik buat diri lu. Ya kan? Kembali ke sana kan sebenarnya kan. Iya. Efeknya selain media sosial ya startup yang udah mulai off lah gitu kan. Jadi mereka itu kan hiring orang mungkin berani bayar tinggi gitu loh. Pada akhirnya standar gaji mereka jadi tinggi gitu loh. Padahal awalnya juga mereka belum fresh graduate juga kan? Benar gitu kan. Karena startup ya mereka dapat invest segala macam gitu kan. Jadi mereka bisa pay orang dengan tinggi gitu. Jadi pas ditanya before salary-nya berapa? Oh sekian udah tinggi gitu. Padahal pas kita lihat pengalamannya di CV juga kecil kok bisa request gaji segini gitu kan. Oh dulu saya di perusahaan ini gini-gini. Itu sekarang perusahaannya mana gitu kan. Oh udah bangkrut. Ya iyalah bangkrut ngegaji orang selut kenalan ini gitu kan. Iya nggak sesuai dengan standar sebenarnya kan gitu kan. Yang nggak tahu standarnya mana ya, mungkin Nepal kali kayak gitu. Ya kan Indonesia nggak tahu lah. Nah itu loh apa ya fenomena-fenomena yang perlu kita angkat dan perlu kita bahas gitu loh. Bener banget. Iya kan, karena gue punya saudara gitu kan, nah dia juga business owner gitu loh. Dia tuh nyari orang accounting tuh banyak mungkin ya, tapi sesuai yang dia mau tuh nggak banyak juga gitu kan. Bener. Pada saat CV itu berterbaran masuk di email dia gitu kan, di email dia, terus akhirnya di screening, di proses tes ya kan, tapi nggak sesuai dengan yang diharapkan, maksudnya nggak sesuai tuh pada saat dites juga nggak sesuai gitu kan, padahal lu di sekolah di kampus gitu lu diajarin kan, tapi lu tes yang basic aja nih akuntansinya nih dia nggak bisa jawab bro. Bener, skillnya gitu. Mismatch ya. Nah, mismatch gitu bener. Kayak gitu gimana ya gitu. Iya, makanya kadang kalian nih yang lagi cari kerja mungkin mesti sadar dulu. Betul. Gitu loh, sadar maksudnya gue tuh cuman begini gitu loh, apakah gue pantas minta salary sekian gitu kan. Jadi kalau di awal tuh utamainlah pengalaman. Bener. Gitu loh, jangan kayak langsung minta segini gitu kan. Lulusan misalnya S1 tuh mesti segini gajinya, lulusan ini tuh mesti, kalau jujur zaman sekarang tuh udah nggak kepake bro gitu kan. Ya ini buat bocoran aja ya, kita sebagai orang yang nyari karyawan itu ngelihat tuh dari pengalaman. Jadi pengalaman dulu kita lihat, baru lihat ini lulusan mana gitu. Jadi pendidikan tuh lewat lah. Ya meskipun mungkin di luar sana masih orang yang percaya sama lembaga pendidikan ternama gitu kan. Bener. Ya kadang gue juga ngeliat, kadang gue lebih appreciate orang yang kayak ya dia cuman lulusan dari SMK atau SMA gitu kan, tapi spirit kerjanya tuh tinggi. Gue lebih appreciate yang kayak gitu dibanding kayak lu punya gelar gitu kan, tapi kayak attitude tuh kurang gitu. Padahal harusnya di kampus dia belajar hal itu. Betul. Sangat disayangkan sih hal makanya itu. Dan gue melihat tuh sekarang tuh banyak banget orang tuh pakai modal nekat. Nggak tahu ya ini terlepas lu setuju atau nggak setuju gitu ya. Cuman ini dari sudut pandang gue aja gitu. Gue ngeliat tuh banyak orang tuh nekat aja gitu loh. Ya meskipun dia backgroundnya adalah akuntansi, yang kembali lagi tadi gue bilang saudara gue itu loh, lagi open recruitment posisi accounting gitu kan. Banyak gitu kan, orang emang ya S1 gitu kan, akuntansi gitu kan, tapi modalnya nggak ada, ya kan. Tadi gue bilang makanya nekat gitu kan. Harusnya lu sadar lah gitu loh. Sebenarnya kan di luar sana tuh, di luar sana tuh banyak sebenarnya pembekalan dulu buat belajar gitu kan. Entah lu ikutin event atau seminar-seminar yang ada, ya kan, lu ambil pelatihan-pelatihan lagi untuk memastikan ilmu lu tuh ada atau enggak. Itu kan jadi modal lu kan, buat lu bersaing sama teman-teman yang lain di luar sana gitu. Yap, betul banget ya. Mereka ngerasa nyaman aja kali ya kayak sekarang gitu kan. Ya itulah yang bahaya buat mereka dengan gue udah lulus sarjana ini gitu kan, gue nyari kerja lah gampang. Belum tentu gitu loh. Makanya berapa banyak di luar sana sarjana nganggur, karena mungkin ya menurut gue juga banyak orang yang kerja itu pilih-pilih. Kayak jauh dikit masalah. Betul. Kan. Wah itu kayak lu nggak ada spiritnya gitu loh, agak nggak tough lah, nggak tangguh lah mereka gitu kan. Enggak lah kerjanya jauh di sini gitu kan. Nyari kerja yang dekat, akhirnya nggak kerja nyalahin pemerintah gitu. Gue sih, waduh ampun, angkat tangan gue kalau buat orang yang jalan sampai ke level tertinggi tuh. Di mana nih lapangan pekerjaan nggak ada, dibuka-buka yang baru, padahal lapangan pekerjaan ada, elunya yang nggak mau fight ke situ. Betul, ya kan, nggak bisa juga lah nyalain pemerintah terus gitu. Bener, loh ya. Gitu kalau kan. Lu harus sadar diri juga gitu loh. Iya, salahin diri lu sendiri lah, coba sekali-sekali. Itu kadang-kadang. Ya benar-benar. Gimana ya? Itulah yang gua rasain juga kan, nyari orang susah. Terus juga mungkin orangnya banyak yang tadi ya fenomena ya layoff di mana-mana. Tapi kok nyari orang yang susah gitu. Sebenarnya susah ini bukan karena tidak ada sebenarnya. Banyak gitu banget. Tapi orang yang seriusnya bro, yang sedikit. Betul. Itu dia kan. Ya. Setuju banget gitu. Kadang ya gimana ya, mereka
kadang cari kerja juga gue juga suka interview gitu kan. Jadi kayak gue pernah interview orang datang kayak cuma pakai sendal, pernah lo gitu kan, kayak mungkin yang gue interview ini Jakarta mungkin yang gue interview ini orang yang cukup berada lah mungkin, gitu kan, cukup berada gitu, jadi kayak ini ya dia keterima syukur, nggak terima ya udah, gitu datang gini-gini segala macem, gue bilang wah nggak bisa nih kayak gini nih, gitu kan, karena in case orang kayak gitu orang-orang nggak butuh duit sebenarnya, jadi kerja tuh kayak buat formalitas, benar. Jadi kalau ditanya kerja gak kerja gitu kan, tapi dapat duit dari bapaknya juga mungkin. Iya. Mau gue jadi anggota keluarganya? Wah jangan. Biar kemana-mana pakai sendal gitu kan. Nah, gitu lah. Ya mungkin dia gak pernah diinterview juga, makanya kaget gitu. Iya. Terus satu hal lagi menarik gitu loh, buat kan kita yang tadi ya banyak orang bertebaran, anggaplah bahasa kasarnya bertebaran mungkin gitu kan. Banyak tuh orang tuh yang lagi nyari kerja yang tadi kan akhirnya susah gitu kan kita dapetinnya karena orientasi mereka gitu. Kalau dulu kan kita dulu mencari pengalaman sebenarnya ya, betul. Baru materi gitu kan. Kalau sekarang tuh orang udah beda. Nah yang tadi gue bilang udah modal nekat, terus lu nyarinya materi lagi, pengalamannya nggak ada gitu kan. Itu yang sangat disayangkan gitu loh buat mereka. Kalau kita kan sebenarnya lu sadar lah pengalaman lu itu sebagai modal lu buat fight gitu kan, negosiasi gitu loh dari sisi materi. Itu yang sangat disayangin buat di luar sana gitu. Dan lu masih banyak gak sih ketemu sama orang-orang yang kayak gitu? Banyak. Kebanyakan sih orangnya itu kayak gak mikir long term gitu loh. Jadi kayak long term tuh kayak ya gue tuh mau jadi apa sih gitu kan. Jadi yang penting gue mau misalnya mau naik gaji bener gitu kan. Terus akhirnya dengan opsi pindah-pindah gitu kan, dengan culture baru, dengan tempat yang baru gitu kan. Belum tentu cocok juga. Pada akhirnya dia nyari yang cocok buat dia, tapi tidak berusaha mencocokkan diri dengan lingkungan. Ya, jadi nggak adaptif ya. Adaptasinya tuh pengennya lingkungan yang ngikutin gue. Ini nggak cocok sama gue kesinilah gitu kan. Bukan sekarang gue di sini berarti gue mesti kayak gini gitu loh. Dengan gue menyesuaikan diri, gue harusnya bisa lebih survive di sini gitu. Banyak kan sih kayak gitu. Betul. Ya, gue sangat sayangkan lah buat teman-teman di luar di sana ya. Gitu buat para pencari kerja gitu kan. Ya lu harus sadar gitu loh. Di luar sana tuh seru banyak lawan pekerjaan, cuman ya lu nggak sadar sebenarnya modal lu tuh apa gitu kan. Iyalah, mungkin kayak kita boleh lah kasih tips nih. Apa tuh tipsnya? Buat para pencari kerja gitu kan. Bukan pencari Tuhan. Jangan, aduh bawanya berat sekali nanti kita di take down video kita. Di take down. Ya buat yang belum ketemu Tuhan, buat yang belum punya pekerjaan. Oke, apa nih tips-tipsnya nih? Silakan. Oke, satu ya. Jangan banyak milih. Betul, jangan milih. Kerjain apa yang kalian bisa kerjain dulu. Betul. Gitu kan. Contohnya misalnya lu belum punya pengalaman apa ya. Misalnya lu dari marketing gitu, atau dari accounting lah, oke gitu kan. Karena memang lu nggak dapat ke situ, ada nih tawaran misalnya anggaplah jadi telemarketing gitu kan. Nggak apa-apa, bisa dijalanin dulu gitu kan. Sambil mungkin nanti lu ketemu passionnya, karena banyak juga orang yang tadinya tuh kuliahnya apa, terjunnya kemana gitu loh. Ini berbanding terbalik berarti. Betul, dari accounting tiba-tiba jadi marketing. Atau jadi yang sekarang banyak kan kayak orang tiba-tiba bisa jadi digital marketing. Betul. Kan nggak ada kuliahnya gitu kan. Benar. Nah itu hal-hal kayak gitu kan mesti diasah gitu kan. Jadi banyakin pengalaman aja dulu. Jangan banyak nego soal gaji segala macam gitu kan, karena kalau lu punya skill segala macam, kantor juga nggak mungkin nggak ngeliat itu gitu kan. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua, setelah lu dapat kesempatan jangan disia-siain gitu loh. Jadi kesempatan itu memang nggak datang 2 kali gitu kan. Ya benar, itu kesempatan itu nggak datang 2 kali, karena bisa aja itu kerja tuh jodoh-jodohan. Benar. Wah, harusnya tuh gue bisa kerjain di sini, kenapa sekarang jodohnya kesini gitu loh. Itu yang pasti ya. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan. Dan harus sadar juga, padahal di luar sana tuh banyak orang yang mau gantiin posisi dia. Benar banget. Itu yang kedua ya kan. Yang ketiga itu yang paling penting adalah asah skill terus gitu kan. Benar. Itu yang penting, karena upgrade diri, upgrade skill gitu. Karena di luar sana udah banyak banget ya pelatihan yang gratis, yang berbayar segala macam. Lu mau kerja misalnya nih ya, ke yang tadi kita balik ke yang misalnya mau jadi digital marketing, udah banyak hal-hal yang bisa lu pelajarin. Betul. Gitu kan. Lu bisa dapat basically dari situ gitu kan. Jadi pas lu nge-apply gitu kan, lu udah punya basic. Betul. Gitu kan, nggak yang blank gitu kan. Betul. At least buat lu cari pengalaman oke lah. Benar. Jadi milih kantor juga nggak usah yang kayak punya nama segala macam, nggak usah. Itu banyak tuh orang kayak gitu tuh. Gua harus kerjanya di SCBD nih gitu. Padahal mau nggak tahu juga di SCBD tuh kayak gimana kehidupannya kan. Wah itu gitu.
Kalau lu pagi harus bangun pagi, macet-macetan gitu kan, kehidupannya kan juga sebanding gitu loh. wah itu sih udah pergi gelap pulang gelap biasanya. Makanya, ya. ya. Cuman ya itulah, carilah tempat kerja. Kalau gue dulu mikirnya gue lebih baik besar di tempat yang kecil gitu daripada kecil di tempat yang besar. Kalau gue dulu mikirnya kayak gitu. Ya. Karena begitu gue udah besar tempatnya akan menyesuaikan. Betul. Gitu loh. Betul. Nah itu yang perlu dipikir juga lah buat teman-teman. Jangan gue pengennya pokoknya kerjanya di perusahaan punya nama gitu kan, karena kalau nggak punya gue bakal malu nih. Betul. Gitu kan. Itu jangan pilih-pilih kerjaan. Jangan pilih-pilih. Itulah mungkin tips-tipsnya buat ke depan buat teman-teman yang fresh graduate. 3 aja. Iya 3 aja. Kalau banyak-banyak ya nanti pilek takutnya. Ya. Itu tips-tipsnya nih. Terus lo mau titip salam nggak? Titip salam, oke. Titip salam buat yang nggak datang interview ya, kalau di interview. Nah, lu harus kasih semangat juga dong, kasih salam-salamnya buat orang-orang yang luar sana. Ya, buat yang kalau di interview nggak datang, tolonglah ya sholat, oke. Ya, banyak-banyak coba sadar diri, gitu kan. Betul. Duh, kenapa seperti? Karena karma Israel. Hati-hati gitu kan. Gitu nanti. No debat yang ini. No debat. Oke. Gitu dia kayak gitu nanti berbalik ke dirinya kan. Kita nggak pengen seperti itu. Benar. Dengerin nih. Bagus ini, ya kan. Nah, terus lu pesan-pesan buat keluarga lu ada nggak? Pesan-pesan buat keluarga gua. Ya buat yang belum kerja, cari kerja dong gitu. Hidup itu mesti kerja, Bro. Betul. Karena kita bukan orang kaya yang punya duit betul. Gitu loh. Ya, itu buat keluarganya Mas Ahmad ya. Buat keluarga gua ada nggak lu mau titip buat pesan? Buat Pak Joni. Nah, titip salam ya yang tadi kalau nyari accounting gitu kan. Ya, benar. Cari yang bagus. Cari yang bagus. Memang buat nyari karyawan tuh menurut gua kayak nyari jodoh. Iya. Ya, gitu kan. Jadi kayak cocok-cocokan. Gitu kan. Bisa gua nyari aja. jodoh gua gampang waktu itu gua. Mbak Jody ganteng soalnya ya gitu, sama kayak perusahaan gede nyari orangnya gampang kan gitu, punya privilege punya gitu. privilege. Kalau perusahaan kita nggak punya nama kan nggak punya privilege lah, jadi susah nyari orangnya. Gitu, itulah privilege orang ganteng perusahaan gede punya privilege. Sudah. Oke. Mungkin itu aja bro yang mau kita bahas ya. Lumayan banyak juga, ada poin-poin juga yang disampaikan. Ini terutama buat kalian di luar sana yang mencari kerja. Please jangan gengsi, ya penting. Jangan gengsi, upgrade diri, ya tadi sama apa lagi? Sama jangan pilih-pilih tempat kerja. Jangan pilih-pilih tempat kerja, ya sadar diri, oke? Manfaatin peluang, manfaatin kesempatan, itu buat teman-teman. Oke, itu aja bro, buat podcast kita kali ini. Thank you banget, itu good insight buat kita, buat viewers di luar sana. Bermanfaat banget ini, daging semua isinya. Sip, mantap kalau gitu. Thank you buat teman-teman, ya jangan lupa di komen, like, subscribe, ya sehat-sehat buat kalian semua. Thank you. Bye.